Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana. Saya dari jurusan Manajemen di Universitas Islam 45 Bekasi. NPM saya 41183402190167 dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas materi mengenai perbedaan MSDM domestik dan MSDM internasional sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional yang diampu oleh Ibu Sukwati Dewi Asrika SEMM. Berikut perbedaan antara MSDM domestik dan MSDM internasional. Yang pertama, berdasarkan fungsi. Contohnya perpajakan. Ekspatriat dari negara asing yang memperoleh penghasilan di Indonesia, maka akan dikenakan pajak penghasilan pasal 26 sebesar 20%. Dikenakan terhadap penghasilan bruto maupun perkiraan penghasilan neto. Tetapi, karena ekspatriat dari Cina menandatangani tax treaty atau yang dikenal sebagai perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, maka pajak penghasilannya dikenakan tarif sebesar 10%. Sedangkan untuk tarif pajak domestik dikenakan pajak apabila penghasilannya 60 juta per tahun atau 5 juta per bulan, maka akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Yang kedua yaitu keterlibatan dalam kehidupan pribadi, contohnya budaya. Budaya kerja di setiap negara tentunya pasti berbeda-beda. Misalnya, budaya kerja ekspatriat dari Cina yang tepat waktu dan pekerja keras. Dalam budaya Cina, datang terlambat dapat dianggap sebagai sebuah hinaan. Dalam budaya Cina, tepat waktu dan kedisiplinan adalah wujud integritas dan respek pada perusahaan. Jadi, tidak heran jika ekspatriat dari Cina selalu tepat waktu dan pekerja keras. Sedangkan budaya kerja orang Indonesia lumayan santai dan suka datang terlambat. Tetapi, budaya masyarakat Indonesia dikenal dunia itu ramah, sopan santun, sehingga banyak disukai oleh negara lain, karena Indonesia sangat welcome dengan orang asing. Yang ketiga yaitu sistem berbeda untuk lokasi geografis. Kondisi geografis di suatu negara berbeda-beda. Misalnya ekspatriat dari Cina yang di negaranya memiliki berbagai iklim, tetapi ketika ekspatriat dari Cina kerja di Indonesia, dia harus menyesuaikan iklim di Indonesia yang tropis. Selanjutnya yaitu berhubungan dengan berbagai lembaga, contohnya politik. Kondisi politik di Indonesia bisa dikatakan stabil dibanding daripada negara lain. Oleh sebab itu, banyak ekspatriat dari Cina berbondong-bondong datang ke Indonesia. Selain itu juga tenaga kerja asing gampang masuk ke Indonesia, karena syaratnya yang tidak terlalu susah bagi tenaga kerja asing. Misalnya di negara Turki, jika mau bekerja di sana mewajibkan bisa bahasa Turki, sedangkan di Indonesia tidak mewajibkan bisa berbahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya resiko-risiko, contohnya keamanan. Keamanan di Indonesia bagi para ekspatriat asing termasuk ekspatriat dari Cina untuk saat ini sudah sangat aman. Karena sejak kemerdekaan Republik Indonesia serta kasus tahun 1998 membuat Indonesia bangkit dan menjaga pertahanan dan keamanan negara. Di Indonesia memberikan keamanan bagi ekspatriat asing. Di Indonesia juga sudah tidak ada konflik di dalam negeri seperti di negara Timur Tengah. Misalnya negara Suriah yang masih dijajah dan punya konflik internal. Maka dari itu, Indonesia menjadi tujuan bagi tenaga kerja asing termasuk Cina. Kesimpulannya, Indonesia merupakan negara yang menjadi tujuan ekspatriat asing karena di Indonesia memberikan jaminan keamanan bagi ekspatriat asing. Selain itu juga, budaya masyarakat Indonesia yang ramah dan gampang menerima orang asing membuat orang asing suka dengan budaya Indonesia. Evaluasinya, menurut saya, alangkah baiknya pemerintah untuk memperketat tenaga kerja asing di Indonesia. Karena di Indonesia juga masih banyak pengangguran di mana-mana. Pemerintah harus menyiapkan tenaga kerja yang kompeten agar bisa bersaing dengan ekspatriat dari negara lain. Selain itu juga alangkah baiknya pemerintah mewajibkan ekspatriat dari luar negeri untuk bisa berbahasa Indonesia. Demikian penjelasan mengenai materi tentang perbedaan MSDM domestik dan MSDM internasional. Untuk menutup penjelasan materi ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama bagi orang yang melakukan kebaikan itu. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.